wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Al-ayah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sedikit tentang buku Filsafat dan Etika Dakwah karangan Dr. Haji Amrin MAG. Pada dalam buku ini saya membahas sedikit tentang konsep dasar dakwah yang di dalamnya ada pengertian dakwah dan tipologi dakwah. Pengertian dakwah kita sudah tahu, kita sudah lumrah, kita sudah sering mendengar apa itu dakwah. Dakwah berasal dari kata bahasa Arab da'a, yad'u da'watan, yang berarti mengajak, menyeru, meminta tolong. Secara istilah, secara etimologi, dakwah ialah berarti mengajak, menyeru kepada seseorang untuk supaya seseorang itu menjadi lebih baik lagi, kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa kita harus menyeru, kita harus berdakwah, yaitu dengan hikmah, dengan cara yang baik. Apabila kita berdebat, kita harus berdebat dengan cara yang baik, dengan perkataan yang baik, karena dakwah itu tidak bisa digunakan dengan kekerasan. Dakwah itu harus dengan lemah lembut, harus pendekatan emosional. Apabila kita berdakwah secara keras, maka tidak ada orang yang akan mengikuti kepada dakwah. Para ulama membagi kewajiban dakwah kepada 3 bagian. Pertama, kewajiban fardu ain, kedua fardu kifayah, yang ketiga fardu ain dan fardu kifayah. Itu semua ulama membagi kepada 3, karena yang pertama fardu ain, mengapa hukumnya wajib bagi semua walaupun kita tidak tahu kapasitas ilmunya bagaimana. Yang kedua, kewajiban komunal atau fardu kifayah, apabila ada masyarakat satu orang menjalankan dakwah tersebut maka gugur yang lain. Dan ketiga, jalan tengah, itu fardu ain dan fardu kifayah. Ketika kita individu, ketika kita ingin berdakwah silakan, ketika berkelompok ingin berdakwah silakan. Saya akan menjelaskan tentang metode dan media dakwah. Metode dakwah menjadi patokan pada surah An-Nahl ayat 125. Dalam metode dakwah ini, Hamid Ibnu Nasr Ibnu Abdurrahman Al-Ammar menyatakan bahwa dakwah yang diperintahkan dalam Al-Quran meliputi 1. Metode hikmah. Hikmah memiliki 29 pengertian dalam konteks bahasa Arab. Namun pengertian-pengertian tersebut pada dasarnya memiliki kemiripan satu sama lain. Namun dapat disimpulkan bahwa dakwah dengan metode hikmah pada akhirnya bisa diartikan sebagai penyeruan, pengajakan, atau penyiaran ajaran dan nilai-nilai Islam dengan cara yang bijak, filosofis, argumentatif, dilakukan dengan adil, sabar, tabah, selaras dengan tuntunan Al-Quran serta Sunnah. Menurut Al-Qattani, hikmah sebagai metode dakwah bisa dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu hikmah ilmiah dan hikmah amaliyah. Hikmah ilmiah merujuk pada pengetahuan dan wawasan, sedangkan hikmah amaliyah merujuk pada tindakan yang adil dan benar. 2. Metode nasihat yang baik atau ad-dakwah bil mau'izatil hasanah. Secara etimologis, kata al-mau'izah berarti nasihat, wejangan, petunjuk atau perkataan yang bisa melembutkan hati orang yang mendengarkannya sehingga ia bisa bergerak untuk melakukan kebaikan. Sementara itu, kata hasanah memiliki arti baik, kebaikan, santun, sopan, dan tertib.
Dakwah dengan al-mau'izatul hasanah berarti menyampaikan ajaran Allah atau mengajak manusia pada kebaikan dengan cara memberikan nasihat, wejangan atau perkataan yang baik. Abdullah ibn Hamid berpendapat, penyampaian dakwah disertai dengan unsur motivasi dan ancaman yang diutarakan melalui ucapan serta nasihat yang dapat melembutkan hati, menggugah kesadaran, menyentuh jiwa, serta menguatkan iman atau mendorong orang mendekat pada kebaikan. Pendekatan dakwah dengan metode ini secara praktis terdiri atas dua bentuk, yaitu pengajaran dan pembinaan. Dakwah dengan al-mau'izatul hasanah dalam bentuk pengajaran dilakukan dengan menjelaskan tauhid atau pemurnian iman disertai pengamalan hukum-hukum Islam. Dakwah dengan metode al-mau'izatul hasanah dalam bentuk pembinaan dilakukan dengan cara menanamkan moralitas dan etika serta karakter-karakter dan sifat-sifat yang baik serta terpuji kepada objek dakwah, terutama melalui perbedaan dan contoh langsung atas hal-hal yang ingin ditanamkan kepada objek dakwah. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, yang terakhir, metode debat yang terpuji atau ad-da'watu bil jadalil hasan. Al-jadal berarti berdebat dengan menggunakan penalaran untuk menolak suatu gagasan. Al-jadal juga bisa dimaknai sebagai buah cara untuk mendebat seseorang dengan menunjukkan kelemahan pada perkataan atau pendapatnya, disertai dengan alasan yang bertujuan untuk meluruskan pendapat dan perkataan orang tersebut. Metode debat yang terpuji merupakan bagian dari metode hikmah, namun lebih menekankan pada sisi argumentasi rasional dari penyampaian dakwah. Metode dakwah dan penggunaan media. Kemudian selanjutnya penggunaan media dalam dakwah. Abdul Latif Hamzah membagi dua jenis metode dakwah, yaitu metode klasik dan kontemporer. Metode klasik adalah metode bawaan dan buatan manusia atau yang dibawakan langsung oleh manusia, seperti retorika, puisi, dan seminar. Sedangkan metode kontemporer adalah industri serta diciptakan oleh ilmu pengetahuan, seperti surat kabar, radio, televisi, kantor berita, dan sebagainya. Sementara itu, menurut Amin lebih terperinci lagi, dalam kajian ilmu dakwah, media-media dakwah dapat dikelompokkan menjadi satu, media visual, berupa tampilan yang bisa diakses dengan indera penglihatan, seperti film slide, transparansi, overhead proyektor, gambar dan foto atau blog serta situs web. Yang kedua, media audio, berupa suara yang ditangkap melalui indera pendengaran, seperti radio, tape recorder, dan jenis lainnya. Kemudian yang ketiga, media audio visual, berupa gambar visual dan suara audio secara bersamaan, seperti video di YouTube atau media sosial lainnya. Yang terakhir, yang keempat, media cetak, berupa tulisan yang tercetak seperti surat kabar, buku, majalah, dan buletin. Itulah metode dan media dakwah yang terdapat dalam Islam. Dan hadirat yang dirahmati Allah, saya Muhammad Asyikani akan melanjutkan dakwah yang telah disampaikan oleh Muhammad Gasan dan Muhammad Nasir, bahwa di sini saya akan menyampaikan kepada kita bahwa yang kita ketahui, dakwah tersebut adalah suatu pesan dakwah yang melibatkan terhadap dai, mad'u, maudhu, dan wasilah dan usul. Dai adalah orang yang menyampaikan dakwah terhadap orang lain atau terhadap mad'u. Mad'u tersendiri adalah orang yang menerima pesan dakwah dari seorang dai. Maudhu adalah pesan dakwah yang disampaikan oleh dai kepada mad'u. Dan usul adalah metode, cara bagaimana dai menyampaikan pesan dakwah itu dengan baik dan benar. Wasilah adalah suatu cara penyampaian atau alat komunikasi media yang menyampaikan, yaitu saya sendiri dengan media. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, bahwa yang telah kita ketahui, yang tadi dakwah melibatkan dengan 5 unsur, yaitu da'i, mad'u, maudhu, usul, dan wasilah. Dilanjutkan dengan bentuk dan definisi dan kegiatan dakwah. Bentuk dakwah yang pertama yaitu dakwah bi ahsan al-qaul, atau dapat disebut dakwah ucapan dengan yang baik, sebagaimana Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dalam bentuknya dapat dikatakan bisa dengan irsyad atau tabligh. Irsyad adalah penyuluhan atau petunjuk yang dapat disampaikan dengan bentuk kegiatannya, yaitu ta'lim, takwil, dan ishtabid.
Kalau dalam tabligh adalah penyampaian suatu pesan dakwah melalui kitabah. Dapat kegiatan ini bisa dilakukan dengan kitabah dirosiyah, kitabah jumaah, dan kitabah diniyah di sekolah. Dan yang kedua, bentuk dakwah di ahsan al-amal. Bentuk dakwah, penyampaian dakwah dengan amal perbuatan yang baik, yang dapat kita bentukkan dengan dua, yaitu tadwir dan tadbir. Tadbir yaitu kegiatan dakwah di ahsan al-amal. Tadbir adalah pengelolaan atau pengembangan nilai-nilai dakwah Islam. Kegiatannya dapat melalui pengelolaan majelis ta'lim, pengelolaan masjid, pengelolaan organisasi kemasyarakatan. Dilanjutkan dengan dakwah di ahsan al-amal, yaitu dengan tadwir, yaitu pemberdayaan sumber daya manusia, perekonomian, dan organisasi, yang dapat kegiatannya melalui pemberdayaan sumber daya Islam dan pemberdayaan sumber daya manusia. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dilanjutkan dengan dakwah dapat dikelompokkan dalam berbagai level kategori seperti bisa dilihat, yaitu kategori dakwah nafsiyah atau dapat disebut dengan dakwah diri sendiri. Mad'unya yaitu diri sendiri, dan bentuk dakwahnya irsyad. Yang kedua, dakwah fardiyah. Da'inya yaitu kita seorang diri, mad'unya seorang, dua orang, atau tiga orang. Bentuk dakwahnya dapat kita bisa melalui irsyad, tadbir, tamkin, atau tadwir. Yang ketiga, dakwah fi'ah qaulillah, yang bisa kita da'inya kita sendiri seorang, mad'unya kelompok kecil. Bentuk dakwahnya dapat disampaikan dengan irsyad, tadbir, tamkin, atau tadwir. Yang keempat, dakwah fi'ah katsirah. Da'inya yaitu seorang, mad'unya kelompok besar. Dapat bentuk dakwahnya melalui tabligh atau penyampaiannya dengan hitobah. Yang kelima, dakwah jamaah atau hizbiyah. Da'inya seorang diri, mad'unya kelompok atau jemaah organisasi Islam. Bentuk dakwahnya dapat melalui irsyad, tabligh, tadbir, tamkin, ataupun tadwir. Yang keenam, dakwah ummah, yaitu da'inya seorang atau sekelompok, yang ke mad'unya halayak publik. Bentuk dakwahnya dapat disampaikan dengan tabligh. Yang terakhir, yang ketujuh, dakwah syu'ubiyah qabaliyah. Da'inya dapat seorang diri atau kelompok, mad'unya sama dengan nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Bentuk dakwahnya, jika da'i dan mad'unya berbeda budaya, irsyad dapat dipakai, tadbir bisa dipakai, tamkin maupun tadwir. Disimpulkan hadirin bahwa dalam buku Filsafat dan Etika Dakwah karangan Bapak Aang Ridwan selaku dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini sangat bermanfaat dan berguna bagi kita sebagai calon-calon da'iyah yang akan melanjutkan estafet perjuangan para da'i selanjutnya, yang kita harus bisa kuatkan ilmu dan amaliyah yang harus kita pegang erat-erat. Mohon maaf apabila dari kelompok kami terdapat kekeliruan maupun kesalahan. Undur maqala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan dan janganlah lihat siapa yang berbicara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.